Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Parizamdani. Saya dari Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Apa itu sorting? Pengurutan atau sorting adalah hal yang sangat penting saat memanipulasi data. Ketika kita mengurutkan data, data akan terlihat rapi dan mudah dibaca, sehingga memudahkan juga dalam menganalisa. Kenapa kita perlu algoritma untuk mengurutkan sesuatu? Saat pengurutan data dilakukan, program akan mengkalkulasi dan membandingkan setiap data agar dapat menemukan mana yang terbesar dan terkecil. Oke, mungkin jika datanya cuma ratusan atau ribuan, komputer kita masih bisa menanganinya. Tapi bagaimana jika datanya sampai jutaan atau miliaran seperti yang dilakukan Google? Bisa kalian bayangkan kan? Maka dari itu, pemilihan algoritma untuk pengurutan juga mempengaruhi cepat atau lambatnya sistem dalam memanipulasi data. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode sorting, yaitu salah satunya diantaranya adalah yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada insertion sort, yang ketiga ada selection sort, yang keempat ada counting sort. Kita akan mulai dari bubble sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut contoh source code dari bubble sort, bisa dilihat. Yang sebelumnya elemen-elemen ini tidak tersusun dengan rapi, 5, 3, 4, 8, 1, 2, 9, 6, tidak beraturan. Ketika source code ini dijalankan, maka hasilnya akan tersusun rapi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi pada kode ini? Ini penjelasannya. Yang pertama, kita hitung jumlah list menggunakan len array sebagai parameter perulangan. Lalu, buat 2 perulangan untuk membandingkan elemen pada list. Lalu bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua menggunakan if. Jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka tukar posisinya. Lalu jika elemen kedua lebih besar daripada elemen pertama, maka biarkan saja. Lalu langkah 3-5 diulang sampai elemen terakhir, atau sampai perulangan selesai. Nah, lalu untuk mengurutkan secara descending, bagaimana? Descending itu cara pengurutan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nah, caranya bagaimana? Mudah, tinggal kita ubah saja perbandingannya. Nah, lalu hasil yang akan ditampilkan akan dimulai dari angka yang paling besar sampai yang terkecil. Tadi kan yang pertama dimulai dari angka yang paling kecil sampai yang besar. Nah, kalau descending ini dari yang terbesar terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yang paling kecil. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu selection sort. Selection sort adalah algoritma sorting yang mengurutkan data dengan cara mencari elemen paling kecil dari list, lalu menukar elemen tersebut ke urutan paling awal. Dalam algoritma ini memiliki konsep yang sama dengan bubble sort, yaitu membandingkan dan menukar. Tetapi dalam selection sort ia akan mencari indeks dengan elemen paling kecil. Ketika sudah ketemu, elemen pada indeks itu akan ditukar dengan elemen pada indeks pertama. Begitu seterusnya sampai perulangan selesai atau tidak ada lagi elemen yang bisa ditukar. Nah, berikut merupakan contoh source code dari selection sort. Hampir mirip-mirip dengan bubble sort yang sebelumnya acak-acakan begini. Jika di-run, maka hasilnya akan tersusun dengan rapi.
Lalu, apa yang terjadi pada source code yang tadi? Ini penjelasannya. Yang pertama, kita cari dulu jumlah elemen pada list dengan len r. Lalu, lakukan perulangan pertama yang di dalamnya terdapat kode untuk mencari nilai minimum dan menukar nilai. Jika kalian perhatikan, terdapat min IDX yang berperan untuk menampung indeks dengan nilai terendah. Lalu, pada perulangan kedua, setiap elemen akan terus dibandingkan menggunakan if untuk mendapatkan indeks dengan nilai terkecil. Lalu pada perulangan kedua, semua elemen setelah elemen ke i atau i plus 1 saling dibandingkan untuk mencari nilai terkecil. Setelah menemukan elemen dengan nilai terkecil, indeks tersebut ditukar dengan nilai ke i. Hal tersebut diulang sampai perulangan pertama selesai Lalu yang selanjutnya ada insertion sort. Apa itu insertion sort? Insertion sort adalah algoritma yang melakukan pengurutan dengan membandingkan elemen satu dengan elemen lainnya dalam sebuah list. Elemen yang dibandingkan akan ditempatkan ke posisi yang sesuai urut pada list. Analoginya seperti mengurutkan kumpulan kartu. Setiap kartu yang kalian ambil, kalian bandingkan terlebih dahulu ke kumpulan kartu yang sudah diurutkan. Dan ketika tahu urutan keberapa, kalian selipkan kartu itu ke tumpukan kartu agar urut. Berikut contoh source code dari insertion sort. Nah, lalu jika di run, outputnya akan seperti ini. Lalu apa yang terjadi pada source code ini? Berikut alur kodenya. Pertama, kita mulai dari perulangan elemen kedua sampai elemen terakhir. Kenapa tidak dari elemen pertama? Karena elemen pertama adalah elemen yang dibandingkan oleh elemen yang lain. Variabel key item adalah tempat untuk menampung elemen yang akan diposisikan. Sedangkan variabel j dengan nilai i-1 adalah tujuan indeks yang nantinya elemen key item akan ditempatkan. Lalu menggunakan perulangan while yang memiliki kondisi selama j lebih besar dari sama dengan 0 dan elemen indeks j lebih besar dari key item, maka elemen yang lain akan digeser dan indeks j diperbarui. Setelah tidak ada lagi elemen yang lebih besar dari key item, maka perulangan while akan berhenti. Lalu, tempatkan elemen pada key item ke indeks j plus 1. Kenapa j plus 1? Karena sebelumnya kita memberikan nilai i1 yang seharusnya tidak sesuai. Baik, yang selanjutnya ada counting sort. Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini, kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data, di mana ukuran dari array tersebut harus sejumlah range angka yang bisa di-input oleh user. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar, karena kompleksitas dari algoritma ini adalah O dalam kurung N plus R, di mana N adalah jumlah item dan R adalah jarak dari inputan. Berikut adalah source code dari counting sort. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun dari kata atau yang lainnya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh kalian dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya Adlan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.